ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Ayuhal hadirun, jamaah yang Allah muliakan, shaimin shaimat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di penghujung hari keempat Ramadan 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan kita memanfaatkannya dengan mengisi Ramadan, rangkaian-rangkaian amal salih. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, seperti yang sudah saya sampaikan pada hari Selasa pekan lalu, bahwa perjumpaan dengan Ramadan ini merupakan nikmat besar. Bahkan disamakan dengan keberadaan orang tua bagi anaknya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan manusia yang paling rugi itu ada 3. Manusia yang paling celaka itu ada 3. Yang pertama, ketika nama Nabi disebut, dia tidak bersalawat. Itu manusia celaka pertama. Ya, nama Nabi Muhammad SAW disebut, di sampingnya dia mendengar, dia tidak bersalawat. Dan Nabi mengistilahkan selain celaka, al-bakhil, pelit. Yang kedua, manusia yang paling celaka itu adalah mereka yang masih punya orang tua di saat usianya sudah baligh seperti kita ini, ya, dan masih punya orang tua. Usia kita sudah 20, 25, apalagi lebih, kita punya orang tua. Tapi keberadaan orang tua kita tidak memasukkan anaknya ke surga. Apa artinya? Bahwa keberadaan orang tua itu menjadi sebab yang paling mudah bagi anaknya untuk masuk surga. Nah, kalau sampai anaknya tidak masuk surga, itu orang yang paling binasa, celaka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang adraka alaihi Ramadan. Dipertemukan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Kemudian dia keluar masuk bulan Syawal, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Oleh sebab itu ibadallah, perjumpaan dengan Ramadan adalah nikmat yang sama halnya dengan keberadaan orang tua di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi kalau 2 perkara ini ada pada diri kita. Bertemu Ramadan dan masih punya orang tua, ini nikmat luar biasa.
Jamaah yang Allah muliakan, malaikat begitu masuk satu Ramadan, dia sampaikan kepada seluruh orang yang ada pada malam hari itu. Ungkapan malaikat, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Itu disampaikan oleh malaikat setiap malam selama Ramadan. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pendamba kebaikan, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Kebaikan apa yang kita dambakan, yang kita cari? Ridha Allah, ampunan Allah, surga. Ini yang kita cari. Maka datangnya Ramadan adalah saatnya kita dengan mudah mendapatkan apa yang kita cari. Karenanya malaikat sampaikan, aqbil, sambutlah Ramadan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang bergelimang dengan dosa, demi Allah 11 bulan dosa kita banyak sekali. Demi Allah 11 bulan kita bergelut dengan dunia. Pikiran kita ini selalu dihantui oleh dunia. Ya. Itu 11 bulan kita lalui. Belum lagi maksiat-maksiat yang lain. Maksiat mata, maksiat telinga. Ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang bergelimang dengan dosa, saya demi Allah, kita semua bergelimang dengan maksiat. Aqsir, berhentilah. Berhentilah kita dengan maksiat di bulan Ramadan. Ya, inilah saatnya. Inilah saatnya. Musim orang menjadi baik. Musim orang dekat dengan Allah. Maka aneh kalau di bulan ini orang tidak disibukkan dengan ibadah. Aneh kalau di bulan ini orang tidak dekat dengan Al-Quran. Aneh kalau di bulan Ramadan ini orang tidak mencintai salat sunnah. Aneh di dalam bulan Ramadan ini orang masih saja bermaksiat. Aneh sekali ya ibadallah. Karena ini bulannya orang menjadi baik. Sama anehnya ketika kita berada di tanah haram. Ya, orang tidak beribadah. Itu aneh. Karena di tanah haram, Masjid Nabawi, Masjid Haram, itu tempat orang menjadi baik. Demikian juga dengan Ramadan. Jamaah yang Allah muliakan. Oleh karena itu saya sampaikan pada Selasa kemarin, di dalam bulan Ramadan ini, kita harus punya target. Apa yang ingin kita capai? Apa yang ingin kita capai? Tentu capaian-capaian pertama Al-Quran. Berapa yang ingin kita khatamkan? Berapa kali kita ingin khatam di dalam bulan Ramadan? Itu harus kita targetkan. Ya, harus kita rencanakan. Tidak boleh berlalu begitu saja. Ya. Ini paling sedikit hari keempat ini kita sudah baca 4 juz ini. Ini paling sedikit. Ya. Tidak wajib, tidak harus. Ya. Tetapi kita harus ada target. Ya. Apalagi kalau kita mau mengajak kepada orang-orang salih tempo dulu. Ya. Makanya orang salih tempo dulu merindukan Ramadan itu 6 bulan Bapak Ibu. 6 bulan mereka rindu, berdoa,
agar disampaikan ke bulan Ramadan. Karena apa? Di dalam Al-Quran, Al-Mu'minun ayat 100. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Surah Al-Fajr ayat terakhir. Ada yang disebut dengan amniyatul mauta. Amniyatul mauta. Angan-angan orang yang telah meninggal dunia. Setiap orang yang telah meninggal dunia mempunyai angan-angan, mempunyai keinginan. Orang baik pasti menyesal sesudah meninggal. Apalagi pendosa. Orang yang rajin beribadah, orang yang rajin duduk di majelis ilmu, rajin sholat malam, banyak sedekah, sesudah dia meninggal dunia, dia pasti menyesal. Apalagi orang yang bermaksiat. Maka Allah katakan Al-Mu'minun ayat 100. La'alli a'malu salihan fima taraktu. La'alli a'malu salihan. Andai engkau berikan kesempatan hidup kepadaku ya Allah. 1 jam saja ya Allah. La'alli ya'malu salihah. Maka aku akan beramal salih. 1 jam saja ya Allah. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Kata Allah, itu hanya angan-angan saja. Itu hanya omongan belaka. Karena nggak bakal. Dia menyesal. Dan dia ingin dihidupkan lagi. Itu pelaku maksiat. Bagaimana bentuk penyesalan ahli ibadah? Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Fajr ayat terakhir, ketika dia meninggal dunia, masuk kubur, merasakan nikmat kubur, mendapatkan nikmat kubur, orang yang berada di dalam kubur itu, kalau dia calon penghuni neraka, akan ditampakkan kepadanya neraka yang bakal dia dapatkan nanti di hari akhir. Diperlihatkan kepadanya. Jika dia calon penghuni surga, di alam kuburnya, diperlihatkan kepadanya nikmat surga yang bakal dia dapatkan. Itu baru di alam kubur. Maka saat itulah orang-orang salih menyesal. Ahli ibadah menyesal. Setelah diperlihatkan kepadanya nikmat kubur, nikmat surga yang bakal dia dapatkan. Bagaimana bentuk penyesalannya? Dia menyesal. Kenapa dulu waktu saya di dunia tidak lebih rajin? Barangkali dia duduk di majelis ilmu seminggu sekali. Dia menyesal. Kenapa tidak lebih banyak? Dia sholat tahajud barangkali sepekan 5 kali. Dia menyesal. Kenapa tidak sholat tahajud setiap malam? Dia sedekah mungkin 10-20 ribu sehari. Dia menyesal. Kenapa tidak lebih banyak dia sedekahkan? Ini penyesalan ahli ibadah. Saudara, suatu hari Rasulullah SAW melewatin kubur.
Lalu beliau bertanya kepada yang membersamainya, ini kubur siapa? Ini kubur Fulan bin Fulan. Kata Nabi, tahukah kalian orang yang berada di dalam kubur ini memohon kepada Allah. Orang yang berada di dalam kubur ini memohon kepada Allah untuk dihidupkan. Dia ingin sholat meskipun hanya 2 rakaat. Dia ingin hidup. Minta kepada Allah dihidupkan. Sesudah dia hidup, dia ingin sholat meskipun hanya 2 rakaat. Apalagi sholat di bulan Ramadan. Sholat yang kita kerjakan mulai dari Sabtu malam Ahad kemarin sampai tadi sholat asar. Insya Allah kita nanti sholat maghrib. Sampai hari terakhir Ramadan. Adalah sholat yang diinginkan, yang diharapkan oleh ratusan juta manusia yang berada di alam kubur. Mereka meminta kepada Allah dihidupkan. Mereka meminta kepada Allah diberikan kesempatan untuk sholat meskipun hanya 2 rakaat. Yang demi Allah, termasuk mereka itu adalah orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita. Mereka sedang berada di alam kubur, meminta kepada Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Mereka ingin sholat meskipun hanya 2 rakaat. Quran yang kita baca, sholat tarawih yang kita laksanakan, adalah rangkaian-rangkaian amal salih yang diharapkan oleh saudara kita yang meninggal dulu musim corona. Banyak di antara teman kita, banyak di antara saudara keluarga kita meninggal musim corona. Sekarang mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Kesempatan itu ada pada diri kita. Sudah 4 hari Ramadan berlalu. Seberapa dekat kita kepada Allah? Seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Seberapa nikmat kita zikir pagi petang? Seberapa betah kita menyebut nama Allah? Bukankah sudah 11 bulan Allah limpahkan dunia kepada kita? Jamaah yang Allah muliakan. Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i, yang pasti kita tidak bisa. Dia menulis kitab hadis. Judulnya Muwatta Imam Malik. Hadis itu dia hafal, tetapi dia sangat mencintai buku yang dia tulis. Setiap hari buku itu dia lihat, dia baca, padahal dia sudah hafal isinya. Tapi saudara, selama bulan Ramadan dia tidak pernah buka tuh buku. Dia tidak pernah melihat buku itu. Yang dia lihat hanya Al-Quran. Yang dia lihat hanya Al-Quran. Saudara, hari keempat ini, renungkan diri kita. Seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Jamaah yang Allah muliakan. Imam Asy-Syafi'i
Ulama besar semua kenal, semua tahu. Sehari bisa mengkhatamkan Quran 2 kali. Mungkin tidak masuk akal, tapi itu ternyata terjadi. Kita semua tidak akan pernah sanggup. Tetapi bukan soal sanggup tidak sanggup. Yang penting bagi kita lah seberapa semangat kita, seberapa sungguh-sungguh kita dekat dengan Al-Quran. Jamaah yang Allah muliakan. Maka kesempatan berjumpa dengan Ramadan ini adalah kesempatan yang diinginkan oleh ratusan juta manusia di alam kubur. Dua kemungkinan. Kenapa saya? Kenapa kita? Allah sampaikan hingga hari ini. Dua kemungkinan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan? Kemungkinan yang pertama, karena kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Idza ahabballahu bihi abdan ista'malhu. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, maka hamba itu akan dipekerjakan oleh Allah. Ista'malhu. Apabila Allah mencintai hambanya, maka orang itu akan disibukkan oleh Allah. Bi ayyi syai'in yasta'miluh. Dengan apa Allah menyibukkan hambanya? Dengan amal salih. Maka orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, adalah orang yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Kita tidak bisa beribadah secara maksimal kecuali karena pertolongan Allah. Maka setiap selesai sholat, kita berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan doa ini. Doa yang diwasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bapak Ibu silahkan ikuti saya. Yang belum hafal mudah-mudahan hafal. Allahumma a'inni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sunnah dibaca sesudah sholat. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu mengingat-Mu. Tolonglah aku ya Allah agar aku selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Dan tolong aku ya Allah agar aku selalu bagus dalam beribadah kepadamu. Nah, orang-orang yang disibukkan dengan amal salih adalah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kemungkinan yang kedua, kenapa kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan? Karena Allah tahu dosa kita banyak. Allah mengetahui
kelalaian saya banyak, maksiat saya menggunung. Allah memberikan kesempatan kepada saya. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Saya berikan kamu kesempatan hidup Ramadan. Manfaatkan tuh Ramadan. Dosa-dosamu aku akan ampuni, kata Allah. Demi Allah. Demi Allah. Tidak ada yang berani di tengah-tengah kita ini, kita semua menganggap bahwa kita orang yang dicintai oleh Allah. Demi Allah, tidak ada kecuali Nabi, kecuali para sahabat. Mereka adalah generasi yang sudah pasti dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Lalu, kalau kita bukan orang yang dicintai oleh Allah, apa kemungkinannya? Karena memang kita ini banyak dosa, ya ibadallah. Saya tidak berani mengatakan saya dicintai oleh Allah. Bapak tidak ada yang berani. Dan tidak benar. Kalau siapa mengatakannya saya wali Allah, tidak benar. Saya kekasih Allah, tidak benar. Tapi saya berani mengatakan, kita harus berani mengatakan bahwa saya adalah hamba yang banyak berbuat dosa. Karena itulah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi, "Allimni du'aan ad'u fi salati." Ajarkan kepadaku doa yang akan aku baca di dalam salatku. Ajarkan kepadaku doa yang akan aku baca di dalam salat. Apa doa yang diajarkan? Dan ini sunnah kita baca sebelum salam. Doa ini sunnah kita baca sebelum salam di dalam salat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakan kepada Allah, wahai Abu Bakar, inni zalamtu nafsi. Ya Allah, saya Abu Bakar banyak berbuat dosa kepadamu, ya Allah. Zulman katsira, kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli, ampuni dosaku, ya Allah. Maghfiratan min indik, ampunan darimu, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau, ya Allah. Saudara, saya tidak berani mengatakan, berharap harus kita dicintai oleh Allah. Tapi saya berani mengatakan bahwa saya banyak berbuat dosa kepadamu, ya Allah. Ini namanya iktiraf. Dan harus tertanam dalam diri kita. Iktiraf, pengakuan. Harus ada pengakuan. Nabi Adam diusir dari surga, mengaku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus ditelan ikan besar, dia mengaku, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini i'tiraf, pengakuan. Ini pengakuan. Abu Bakar meminta doa, disuruh ngaku dulu baru minta ampun kepada Allah. Inni zalamtu nafsi zulman katsira. Saya, Abu Bakar,
banyak berbuat dosa kepadamu ya Allah. Ini Abu Bakar, orang terbaik sesudah Nabi, yang sudah mengeluarkan seluruh hartanya untuk Allah, yang sangat mencintai Rasulullah, tetapi beliau disuruh ngaku bahwa dosanya banyak. Lalu bagaimana dengan kita ya ibadallah? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Demi Allah, dosa kita ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan dengan para sahabat. Tetapi, saudara, Allah Maha tahu dosa kita banyak. Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Inilah kesempatannya. Inilah kesempatan kita. Bagaimana dosa-dosa yang menggunung, dosa-dosa yang menumpuk itu diampuni oleh Allah. Saudara, jamaah yang Allah muliakan, maka sungguh binasa orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Paket-paket amalan-amalan Ramadan itu lebih kepada pengampunan. Lebih kepada pengampunan. Man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaba, dengan iman, puasanya karena Allah, wahtisaba, berharap kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan ibadah sebagai mukaffirat, penggugur dosa. Awala adullukum ala ma yamhu bihi al-khataya wa tarfa'u bihi ad-darajat. Maukah aku tunjukkan kepadamu perkara yang dapat menghapus dosa-dosamu dan meninggikan derajatmu? 3 perkara itu. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu saat berat. Isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu saat berat. Dan Ramadan kita dituntut harus bangun tengah malam untuk makan sahur karena sunnah hukumnya. Maka rugi kalau kita sekedar bangun untuk makan. Tentu kita awali dengan sholat, paling tidak sholat syukur wudu, atau kalau tidak kita baca Quran. Yang barangkali mohon maaf tidak setiap malam kita lakukan di luar Ramadan. Ya, kita lakukan setiap malam di bulan Ramadan. Karena kita harus bangun paling tidak 3:30 kita harus sudah bangun. Ya, karena subuh jam 4.40. Kita makan jam 4.00. Maka persiapan ke 3:30 sudah harus bangun. Nah, kalau kita berwudu saat itu, ya, kita baca Quran, kita zikir, itu berat. Ya, mohon maaf terutama bagi yang jarang di luar Ramadan. Kalau dia lakukan itu, maka berguguran dosa-dosanya. Kemudian yang kedua kata Nabi, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat sesudah salat. Dan yang ketiga, wa kathratul khutwat ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Dan itu semua kita lakukan Ramadan. Kita kerjakan Ramadan. Maka paket-paket ibadah di dalam bulan Ramadan itu berakhir dengan pengampunan dosa. Dan orang
yang dosanya tidak diampuni menjadi celaka. Jamaah yang Allah muliakan. Karena itulah Ramadan belum jauh meninggalkan kita. Jangan kita samakan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain. Jangan kita samakan Ramadan ini, hari-hari Ramadan ini dengan bulan yang lain. Ya. Jamaah yang Allah muliakan. Karena itu tadi sudah saya sampaikan, kerinduan mereka kepada Ramadan tertanam 6 bulan sebelum Ramadan. Imam Malik tidak mau membuka bukunya karena ingin fokus kepada Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i tadi sehari bisa khatam 2 kali. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Ya. Tetapi saya ulang lagi Bapak Ibu, kita harus punya rencana-rencana. Ya. 1, rencana kita. Yang ini harus kita catat. Kalaulah nanti tidak tercapai, paling tidak kita sudah ada usaha. Rencana yang pertama, kita harus mengkhatamkan Quran selama Ramadan. Itu 1. Ya, kita harus mengkhatamkan Quran selama bulan Ramadan. Karena Nabi itu tidak menyukai umatnya khatam Quran lebih dari 30 hari. Itu tidak disukai. Artinya apa? Sunnah menghatamkan Quran sebulan sekali di luar bulan Ramadan. Ya. Sunnah hukumnya menghatamkan Quran setiap 1 bulan 1 kali. Dan inilah momentumnya Ramadan. Ya. Maka 1 kali paling tidak itu target paling sedikit. Target yang kedua, ya, ini kita catat baik-baik mumpung Ramadan ini belum jauh meninggalkan kita. Kita mengusahakan bagaimana salat 5 waktu kita semuanya berjamaah. Ya. Dan tidak masbuk. Kita usahakan, tidak ketinggalan. Kenapa 30 hari? Sebab nanti kita ikuti lagi 10 hari pada bulan Syawal. Ada jaminan dari Nabi. Man adraka takbiratal ihrami ma'al imam arba'ina yawman. Barang siapa salat berjamaah bersama imam selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram, tuktabu lahu bara'atan. Allah selamatkan dia dari 2 perkara. Allah selamatkan dia dari 2 perkara. Bara'atum minan nifaqi wa bara'atum minan nari. Selamat dia dari sifat munafik dan selamat dia dari api neraka. 40 hari. Tidak masbuk. Ini hadisnya sahih. Ya. Maka Ramadan kesempatannya 30 hari. Baru nanti kita ikuti 10 hari pada bulan Syawal. Ini target kedua. Ya. Kita harus usahakan. Ya. Kalau kita cerita orang dulu bukan 40 hari, Pak. Ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyab. Bukan 40 hari. 40 tahun. Ini tabi'in. Lagi-lagi kita tidak akan sanggup, Pak. Tapi sekedar penyemangat, sekedar ilmu agar kita berusaha paling tidak di bulan Ramadan ini. Selama 40 hari dia salat berjamaah, tidak pernah melihat pundak manusia kecuali hanya pundak imam yang dia lihat. Apa maknanya? Berarti selama 40 tahun dia salat berjamaah selalu di saf pertama. 40 tahun. Nah, kita nggak sampai.
Cukup 40 hari saja. Ya. Dan ini dicoba. Nabi katakan, saya ulangi, man adraka takbiratal ihrami ma'al imam arba'ina yauman. Barang siapa salat 40 hari dia mengikuti mendapatkan takbiratul ihram. Berapa hari tadi? 40 hari. Tuktabu lahu bara'atan. Allah selamatkan dia dari dua perkara. Bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nari. Selamat dari sifat munafik dan selamat dari api neraka. Ini target kedua. Ya, pelan-pelan. Ya. Kita usahakan. Apa sih yang membuat kenapa kita masbuk? Mungkin pekerjaan. Ya Allah. Sudah 11 bulan. Sudah 11 bulan. Kita berkecimpung dengan dunia. Ya. Inilah saatnya nih. Sebisa mungkin sebelum azan kita sudah di masjid Ramadan ini. Ya. Kalaulah tidak bisa, paling tidak waktu imam melafazkan Allahu Akbar takbir pertama, kita sudah di belakang imam. Pelan-pelan. Ya. Ini target kedua kita. Target ketiga. Setelah sholat wajib, barakallahu fikum, waktunya sudah habis, Pak. Kita baca lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kapan dibaca ini, Pak? Sesudah sholat 5 waktu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan bisa. Karena kita semua sama-sama hamba yang lemah. Barakallahu fikum. Mohon banyak maaf. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari saya karena keterbatasan ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.